Ya, selamat datang di Kota Tanjung Pinang. Ya, kali ini saya berada di perbatasan antara Pulau Bintan dan juga Kota Tanjung Pinang. Kalau kita berbicara Pulau Bintan, ya ini dia memiliki dua wilayah administratif, yaitu Kabupaten Bintan dan juga Kota Tanjung Pinang. Kalau kita berbicara Kota Tanjung Pinang, ini adalah kota di mana menjadi ibu kota dari Kepulauan Riau dan juga menjadi tempat pusatnya pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Ya, Kota Tanjung Pinang sendiri memiliki 250 penduduk dan mayoritas penduduknya adalah Melayu, pendatang, dan juga warga keturunan Tionghoa. Nah, Tanjung Pinang sendiri dikenal sebagai daerah yang memiliki komunitas warga Tionghoa terbesar di Indonesia. Salah satu buktinya adalah di Tanjung Pinang ini kita bisa melihat beberapa wihara yang terbesar se-Asia Tenggara. Nah, salah satunya adalah ini dia nih. Salah satu wihara yang terunik di Tanjung Pinang adalah Wihara Seribu Lohan. Katanya sih di dalam ada 1.000 patung lohan dengan berbagai karakteristik yang berbeda-beda. Kita lihat yuk, berbeda-bedanya itu kenapa ya? Apa yang berbeda? Nah, ini dialah patung lohannya. Lohan sendiri adalah sebenarnya murid dari para dewa atau murid-murid Buddha. Dan lohan ini memiliki kewajibannya masing-masing. Kalau kita lihat dari patung-patungnya, mereka mempunyai gaya dan karakteristik masing-masing juga. Kewajibannya pun beda-beda, ada yang mengatur angin, ada yang mengatur hujan, ada yang mengatur panas. Pokoknya macam-macam deh, setiap lohan pasti punya tugasnya sendiri-sendiri. Nah, kalau kita lihat sebenarnya jumlah patung di wihara ini adalah 500 patung, bukan 1.000 patung. Jadi kenapa 500 patung? Karena memang menurut sejarahnya atau ajarannya adalah memang hanya 500 yang diperbolehkan, tidak boleh lebih dari 500 patung. Dengan memiliki 500 patung murid Buddha, wihara Ksitigarbha Bodhisattva memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan wihara-wihara lainnya. Patung-patung tersebut dibuat atas dasar inspirasi terhadap kesucian murid-murid Buddha dalam penyebaran agama Buddha. Wihara ini terbuka untuk umum, baik yang ingin beribadah atau hanya sekedar melihat detailnya seni pahat patung Buddha. Nah, kalau tadi kita melihat perpaduan atau budaya dari warga Tionghoa di Tanjung Pinang ini, sekarang kita mau lihat dari sejarah Melayunya di Kota Tanjung Pinang. Kita menuju Pulau Penyengat.
walking round a zoo with the sun shining down over me and you. Ya, Pulau Penyengat masuk dalam sejarah Melayu pada abad ke-18 dan pada saat itu adalah terjadinya perang saudara antara Johor dan Riau sehingga muncullah Kerajaan Siak. Nah, Pulau Penyengat ini dulu juga menjadi benteng pertahanan yang cukup kokoh di masa itu. If you think I'm teasing, well, I'd hardly don't send the invitation if you don't want to party. Nah, ini adalah salah satu komplek makam di Pulau Penyengat. Ini ada makam-makam yang terkenal dulu adalah Raja Hamidah Engku Putri. Ini adalah permaisuri dari Sultan Mahmud Shah III. Salah satu yang juga menjadi bisa dikatakan pahlawan dari Kepulauan Riau ini adalah Raja Ali Haji. Dia yang terkenal dengan Gurindam 12-nya. Iya, kita masuk di ruangan di mana ini adalah makam dari Raja Hamidah atau Putri Hamidah atau Engku Putri Hamidah. Beliau ada, kalau tidak salah ini adalah Pulau Penyengat ini sebenarnya adalah mahar dari Sultan Mahmud Shah III. Kalau kita ya pernah dengar syair-syair atau pernah dengar Gurindam 12 dengan awal atau asal muasalnya bahasa Indonesia dengan syair-syairnya, dengan sastra-sastra bahasa, disinilah karya Ali Haji, Raja Ali Haji. Ini kalau mau baca pusing juga nih karena ada nada-nadanya, nggak bisa kayak baca puisi juga. Ada yang bilang harus Gurindam, macam itulah, kalau tidak salah. Pokoknya di sini banyak lah. Ini kalau kita lihat Gurindam pasal pertama atau pasal pertama, dia katakan barang siapa tiada memegang agama, sekali-sekali tiada boleh dibilang nama. Dan itu ada tentunya memberikan beberapa arti-arti lain atau petuah kepada setiap warga atau masyarakat pada saat itu. Dari makam saya menuju Balai Rakyat. Ya, di Balai Rakyat ini terdapat sebuah sumur air tawar. Dan dulu, konon ceritanya setiap saudagar atau nelayan yang ingin berlaut akan ke Pulau Penyengat ini untuk mengambil persiapan air tawar selama di perjalanan. Nah, namun pada saat mengambil air, para saudagar itu tak jarang sering diserang lebah atau dulu warga menyebutnya binatang menyengat. Nah, dari situlah muncul nama Pulau Penyengat. Nah, ini dia nih air sumurnya. Menurut masyarakat di Pulau Penyengat ini, air tawar ini tidak pernah habis atau tidak pernah kering. Kita coba yuk, bener nggak sih tahu? Raja minat kan? Oh iya. Iya. Kami dari sini kan? Banyak yang percaya bahwa air tawar ini kalau kita tahu ada yang bilang enteng jodoh bagi yang mau cari jodoh, ada yang bilang juga kalau minum air tawar ini bisa menyembuhkan sakit. Tapi itu percaya tidak percaya ya. Cuman rasanya memang tawar.